Pada saat ini, kita sudah memasuki babak baru kemerdekaan kita, 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimanakah kita mensyukurinya? Kita masuk dalam konteks kenegaraan kita. Jika kita masuk dalam konteks kekristenan, bagi kita pada saat ini, bagaimana kita mensyukurinya? Merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bertemu kembali di hari yang baru, di hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Kiranya dengan semangat kemerdekaan, demikianlah kita semangat dalam menjalani hidup kita di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, yang sudah kurang lebih 1 tahun kita jalani bersama dengan kita. Akan tetapi kasih karunia Tuhan tetap kita rasakan hingga pada saat ini, tidak pernah berkesudahan, selalu baru dan baru setiap harinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan buat seluruh jemaatnya yang sakit, dan juga Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas kita, apapun yang kita lakukan setiap harinya. Sebelum kita menikmati kemerdekaan kita 17 Agustus hari Selasa pada saat ini, baiklah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan semangat baru kepada kita. Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup dalam hikmat. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang berhikmat adalah orang yang beriman. Itu sudah satu paket dan sudah tentu bagian dari orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang berhikmat. Pada saat ini, kita sudah memasuki babak baru kemerdekaan kita, 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimanakah kita mensyukurinya? Kita masuk dalam konteks kenegaraan kita. Jika kita masuk dalam konteks kekristenan, bagi kita pada saat ini, bagaimana kita mensyukurinya? Berkat Tuhan, sebagai kita orang Kristen, hidup di dalam hikmat akan mendorong kita mengisi kemerdekaan. Karena kita juga adalah merupakan orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa. Kita masuk pada konteks kemerdekaan kita yang sudah dimerdekakan dari penjajahan. Sangat-sangat bersamaan dengan kebebasan. Dan kita didorong melalui hikmat pada saat ini untuk hidup di dalam hikmat. Berlaku adil kepada semua orang. Bersikap jujur, sabar, dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itulah orang yang hidup dalam hikmat. Tidak cenderung dia hidup egois, hanya memikirkan diri sendiri. Itu sebabnya Salomo adalah merupakan raja yang terlebih dahulu meminta hikmat kebijaksanaan ketika dia menjadi penguasa, pemimpin bangsa Israel. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apakah kita mau seperti Raja Salomo untuk hidup di dalam hikmat? Atau banyak sekarang orang Kristen yang hidup dalam keserakahan, kerakusan, ketamakan, iri hati, dan dengki? Tidak. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, maka daripada itu, kita tunjukkanlah kita adalah merupakan orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, orang-orang yang sudah menikmati kemerdekaan pada saat ini. Orang yang merdeka adalah orang yang hidup tanpa tekanan.
Orang yang merdeka adalah orang yang hidup penuh dengan kebebasan. Akan tetapi kebebasan tersebut kita pakai untuk mengisi di dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang bisa memberikan motivasi kepada diri kita dan saudara-saudara kita. Maka daripada itu, saudara-saudara yang terkasih, selamat menikmati kemerdekaan negara kita dan selamat hidup merdeka sebagai orang Kristen. Yesus Kristus sudah membebaskan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau selalu menyertai kami, memberikan kesembuhan kepada kami, memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, Bapa. Banyak dosa kami, Bapa, kiranya Engkau ampunkan supaya kami layak memberkati. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.